Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan hari ini adalah iman, anugerah dari Allah atau tugas manusia. Ayat yang menjadi dasar perenungan kita hari ini diambil dari Markus 3 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Dari ayat yang kita baca hari ini, ada hal menarik yang kita bisa amati, yaitu sikap seorang yang mati sebelah tangannya di rumah ibadat. Mujizat kesembuhan dialami oleh orang itu ketika dia taat pada perintah Yesus untuk mengulurkan tangannya. Bisakah kita membayangkan apa yang ada di dalam pikiran orang itu ketika Yesus memintanya untuk mengulurkan tangannya? Dia jelas tahu bahwa tangannya mati alias lumpuh. Kok tiba-tiba ada orang yang menyuruh dia mengulurkan tangannya? Sangat wajar kalau orang yang mati tangannya itu menjawab kepada Yesus, "Yesus, tangan saya ini sudah mati. Kok disuruh mengulurkan tangan? Kenapa nggak perintahkan saja supaya tangan saya sembuh? Itu kan lebih masuk akal." Tetapi orang itu memilih untuk taat dengan mengulurkan tangannya. Dan mujizat pun terjadi. Dibutuhkan iman yang besar bagi orang itu melakukan suatu hal yang berlawanan dengan keadaannya. Sangat mungkin ketaatannya untuk menuruti perintah Yesus didasarkan pada pengetahuannya tentang siapa Yesus. Di ayat 2 dikatakan, mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Dari ayat 2 ini, kita mendapat kesan bahwa Yesus pada waktu itu memang sudah menjadi sosok yang dikenal, sering melakukan penyembuhan. Jadi, ada kemungkinan orang yang lumpuh itu sebelah tangannya itu tahu siapa Yesus. Dari sini kita bisa belajar bahwa iman tidaklah sama sekali tanpa pengetahuan. Rasul Paulus menekankan pentingnya aspek pengetahuan di dalam iman. Roma 13 ayat 17 mengatakan, "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Dari ayat ini jelas ada aspek pengetahuan akan firman Kristus yang menjadi dasar timbulnya iman. Namun, kita juga tidak boleh terjebak pada pemahaman bahwa pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang tuntas. Kita tidak mungkin bisa memahami seluruh kemahakuasaan Allah. Setelah itu barulah kita beriman. Jika demikian, maka iman yang kita miliki adalah hasil dari pilihan kita semata. Kita harus memahami bahwa kemampuan kita untuk memiliki pengetahuan awal untuk kita bisa melangkah dalam iman, ini pun merupakan anugerah Allah. Tanpa anugerahnya, kita tidak akan mampu memiliki pengetahuan awal ini. Setelah memiliki pengetahuan awal, kita pun perlu untuk percaya dan taat.
Ini adalah aspek puncak dari iman. Ibrani 3 ayat 18-19 mengatakan, "Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka." Hanya memiliki pengetahuan, namun tidak percaya dan tidak taat adalah percuma. Dan sekali lagi, kita perlu menyadari bahwa untuk percaya dan taat pun itu merupakan bagian dari iman. Seringkali dikatakan bahwa iman bersifat pasif karena kita diselamatkan dengan menerima apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Namun, terdapat suatu pengertian di mana iman adalah aktif di dalam ketaatan. Kita semua saat ini memiliki tantangan dan keterbatasan masing-masing. Ada yang terbatas secara ekonomi, ada juga yang terbatas secara kesehatan, atau mungkin kita juga sedang menghadapi kesulitan dalam relasi keluarga atau pertemanan kita. Menghadapi semua tantangan dan kesulitan itu, seringkali kita lelah dan merasa putus asa. Namun, pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita memiliki pengetahuan bahwa Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita, dan Dia hendak memakai hidup kita untuk memuliakan nama-Nya? Maukah kita percaya dan taat pada kehendak-Nya? Walaupun mungkin bagi kita kehendaknya bertolak belakang dengan kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang. Ingat kisah tentang orang yang mati sebelah tangannya di bait Allah. Karena dia tahu siapa Yesus dan memilih untuk percaya dan taat pada perintah Yesus, maka ia mengalami mujizat. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.